saya kan dari PHD Kabupaten Cirebon. Nah ini kami dari pihak pers Pak, kemarin sudah disampaikan dari kawan-kawan dari pers untuk anggaran di Dinas Kominfo itu seperti apa regulasinya Pak? Karena kami dari wartawan ini di Dinas Kominfo bukannya mendapatkan satu tambahan karena sesuai dengan perkembangan pers di Indonesia ini itu tidak ada, seolah kami mencari sendiri anggaran itu. Jadi gini, kita kurang tahu besarannya ya. Saya kurang tahu besarannya, tapi yang jelas kemarin untuk media kita sudah kita postkan. Ada yang ada di pos di DPR juga ada, tapi nggak tahu besarannya berapa. Ada juga yang kita postkan di Sekretariat Pemda. Kalau Sekretariat Pemda itu adanya di sekretariat adalah Kominfo. Nah, jadi coba nanti dipantau dengan Kominfo. Terus saya berharap duduk nanti satu meja dengan dengan pers, nanti dibagi lah. Ini nanti berapa, sehingga ini bisa semua diakomodir. Kita inginkan seluruh pers itu semua bebaskan. Nah, satu lagi Pak, saya titip ini dari kawan-kawan pers ini masalah aspirasi Pak. Ya. Jadi kita tolong kawan-kawan aspirasi itu kalau bisa untuk dana aspirasi itu nggak bisa dipecah Pak, apalagi untuk pemulihan ekonomi. Saya harapkan untuk pecah, maaf ya Pak, kita bingung ini anggaran dana desa ataukah dana aspirasi seperti apa, kita nggak tahu untuk regulasi di lapangan seperti apa. Kalau dipecah satu ini kasarnya ngomong kita anggaplah 1 miliar Pak, dia pecah jadi 4 paket atau 5 paket dengan kondisi desa membangun dan dia belum membangun. Nah gimana peran dari pihak DPR untuk penguatan ekonomi ini? Jadi kan gini, kalau kita bicara masalah dana KDD itu sudah ada formatnya, sudah ada regulasinya. Yang mana yang dibolehkan untuk fisik berapa persen, dibolehkan untuk pemulihan ekonomi berapa persen. Nah, tinggal dipakai regulasi itu, aturan itu. Nah tentunya kita juga tetap kita ngawasi. Pengawasan ini bukan dikaitkan di desa saja, tapi kita juga akan memastikan betul pengawasan itu di tingkat kabupaten. Terutama kaitan tadi yang disampaikan, kaitan dengan untuk pemulihan ekonomi. Nah, makanya kita berharap kemarin, ketika kita sudah fokus kita pemerintah di kesehatan, sekarang kita kembali lagi nih, kita bagaimana untuk memulihkan tingkat ekonomi kita. Nah, disinilah peran kita nanti untuk sama-sama menjaga itu sendiri. Apa Pak tindak lanjut secara nyatanya Pak untuk pemulihan ekonomi itu Pak seperti apa? Kalau kita lari tetap ke fisik ataupun ke ini, apa secara nyatanya Pak untuk pemulihan ekonomi? Dan ini kan kita gini, kemarin kita sudah kita anggarkan juga di UMKM sudah ada pos anggaran itu untuk mendorong UMKM yang ada di desa-desa. Itu sudah kita keluarkan, anggaran itu sudah ada. Dan kita sekarang baik dari pusat, provinsi juga sedang mendorong itu. Dan ada anggaran untuk itu, tapi tentunya besarannya nanti relatif. Tapi yang jelas untuk pemulihan ekonomi itu inilah yang harus kita pikirkan. Termasuk salah satu perda COVID ini juga kita masih memikirkan untuk bagaimana dampak pemulihan ekonomi. Jadi tadi saya sampaikan itu ada ini pengusaha tenda, ada catering, ada anak-anak MC yang dipisah-pisah. Apakah itu mau dimatikan? Saya pikir tidak. Inilah sedang kita cari formulasi. Siap. Oke, ya sampai ketemu ya. Ya, oke. Ya, Mas, ya, oke. Terima kasih ya. Dari pers ada berapa poin yang tanggap dari penyampaian Bapak tadi kan, atau satu regulasi untuk masalah dana desa ditertibkan ke dalam dunia pendidikan Pak. Ini seperti apa? Tadi kan Bapak bilang untuk S1 lah jenjangnya kan. Regulasi seperti apa Pak untuk aturan itu dengan saudara perbuk seperti apa Pak, yang apakah mungkin berdasarkan prestasi atau ekonomi miskin atau apa seperti apa Pak? Di dalam peraturan Menteri Desa dan Desa Tertinggal itu sudah ada menu itu. Bahasanya saya lupa kalau pasal berapa, poin berapa, tapi isinya mengatakan bahwa dana desa boleh memberi beasiswa minimal S1, minimal bahasa itu, minimal S1 dari dana desa itu kepada siswa yang berprestasi. Bahasanya seperti itu, bukan sifatnya miskin atau apa Pak ya, berprestasi, bukan siswa ini berprestasi. Nah, berprestasi di desa ini kan bisa diterjemahkan ya tergantung dengan desanya masing-masing. Misalnya pandai olahraga, kasihlah gitu kan. Pandai mengaji, misalnya, makanya saya tadi mengatakan ya kalau bisa sih
ada yang kita ke pesantren seperti itu, sebenarnya dari menu itu. Nah, menu-menu ini mungkin kami juga minta bantu kawan-kawan pers ya. Artinya jangan melulu ke fisik lah. Kita harus pemberdayaan, kita harus meningkatkan pendidikan, kita harus mengentaskan kemiskinan. Makanya saya mengatakan tadi, dibolehkan menu dana desa itu untuk pendidikan, ya beasiswa gitu. Ya, ada beberapa desa sudah melakukan itu, ya sudah melakukan itu. Nah, kami berkenan kalaulah bisa, karena kita ini kan ada S1 komputer, ada S1 akuntansi di Universitas Petula yang notabene milik Pemda. Kenapa tidak sih kita di situ gitu? Sehingga universitas yang baru muncul ini juga bisa ada mahasiswanya, desa juga akan mendapatkan SDM yang sesuai dengan keinginan dia. Oh, biaya dari dana desa Pak ya? Dana desa. Kabarnya Pak, ini minta aku sedikit Pak. Kabarnya yang bersangkutan atau mahasiswanya harus mengabdi ke desa, tidak boleh ke lain. Apa betul itu Pak? Tidak ada ketentuannya seperti itu. Oke. Jadi manakala memang ini kebanggaan desa, kalau ada sarjana yang memang kerja di mana kan gitu. Tapi manakala memang dia mengabdi ke desa, kita punya SDM. Bagus Pak ya. Ya, dengan IT. Tadi saya diskusi dengan Pak ini kan memang orangnya inovatif ya, Kak Desi Kalamjaya. Pak, nanti kan undang Bapak launching web kami seperti itu. Nah, itu kan butuh orang, butuh SDM gitu kan. Nah, kita aplikasi SIPD, tidak bisa komputer cak mana? Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dari kami kalau kebetulan di UPT punya pemerintah daerah itu, manakala ini kita juga yang ada KIP-nya itu bisa langsung masuk gitu kan, nanti dapat beasiswa untuk bidik misi seperti itu untuk keluarga miskin dan sebagainya, karena itu KIP kan. Tapi kalau desa ini inginkan seperti itu gitu. Katanya satu desa harus satu Pak ya, nggak boleh lebih. Boleh. Yang diajukan Kalau untuk. saya sih lebih bagus banyak kan, sehingga desa kadesnya bisa menginginkan masyarakat. Bayangkan dana kan saya mendengar ini kan tadi. Bayangkan dana 1,1 miliar lebih kalau dana desa dengan dana alokasi desa. Ya masa tidak terkeluarkan dalam setahun itu 10 juta untuk meningkatkan kualitas SDM gitu kan. Kalau 10 juta itu bisa untuk 4 orang. Jadi menyangkut masalah yang tadi Pak, katanya mahasiswanya harus di desa Pak, tidak boleh keluar untuk mengembangkan apa itunya, harus Tidak. Itu silakan desa lah yang mengatur ininya. Tapi kan rugilah desa kalau hanya mengabdi ke desa, ya kan. Yang penting ini SDM kita bagaimana bisa membangun desa kan seperti itu. Mungkin dia bisa ini di luar, bisa sebagai pegawai negeri, tapi dia perhatian dengan desanya. Ingat loh, seumur hidup saya termasuk orang mendapat beasiswa dari Super Smart zamannya Pak Soeharto. Jadi saya selesai S1 beasiswa Super Smart gitu. S2 saya dibiayai oleh Kemendagri melalui Pemda gitu kan. Jadi terasa betul, saya ingat itu. Ya pasti juga seperti itu, apalagi orang yang tidak mampu kan secara ininya. Pengertian kita ada dua kemungkinan seperti itu. Satu lagi Pak, untuk titip salam dari kawan-kawan pers untuk anggaran publikasi baik di dinas kominfo maupun nanti di mobil terkait itu harapan yang sangat potong Pak, karena kami salah satu mangkok kami kan di situ. Ya betul. Saya paham, tapi nanti sebuah ini kebetulan mulai tahun ini kayaknya Pak Benda sudah mengakomodir para asisten kan ya hadir. Kalau kemarin ya kita di luar itu tidak mungkin bisa bicara kan. Betapa penting. Makanya kalau kawan-kawan pers dari dulu termasuk mantan ketua PWI ya dengan ini dengan saya itu memang ya dari dulu saya pada saat saya masih eselon 4 saya memperhatikan itu sampai ya dalam kegiatan. Oke Pak, mudah-mudahan ada manfaat ya. Oke Pak. Ya sukses ya. Ya.